Baiklah adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Nah, pada sore hari ini kita mulai kegiatan praktikum bioteknologi pertanian dengan asistensi praktikum. Adik-adik sudah dibagikan buku panduan praktikum, dan saya harapkan sudah membaca buku panduan praktikum sehingga bisa mengikuti kegiatan praktikum sore hari ini dengan lebih baik. Ya. Nah, kegiatan praktikum bioteknologi pertanian ini akan dilakukan 6 acara praktikum ya, yang akan saya jelaskan pada sore hari ini. Dengan kegiatan praktikum ada yang akan dilaksanakan secara daring dan ada yang dilaksanakan secara luring. Nah, pertimbangannya adalah pertama karena kondisi kita pada saat ini dan kondisi laboratorium tidak memungkinkan untuk bisa melaksanakan praktikum secara luring keseluruhannya. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan kapasitas laboratorium yang terbatas, waktunya tidak cukup. Pertimbangan yang kedua adalah bioteknologi ini seharusnya itu melibatkan keterampilan. Oleh karena itu, pada bagian praktikum yang membutuhkan keterampilan, itu nanti akan dilaksanakan secara offline, khususnya nanti inisiasi kultur in vitro atau inisiasi kultur jaringan, supaya adik-adik bisa memahami bagaimana cara bekerja secara aseptis atau teknik aseptis tersebut. Selain itu, acara praktikum secara luring akan dilakukan untuk elektroforesis DNA. Jadi satu mewakili bioteknologi yang lebih konvensional, yang satu lagi adalah teknik bioteknologi di tingkat molekuler. Baiklah adik-adik, saya akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan praktikum dan sedikit dasar teori. Waktu kuliah bioteknologi yang pertama, hal ini sudah disampaikan oleh dosen adik-adik, bahwa bioteknologi dan bioteknologi pertanian khususnya, ya, bioteknologi itu adalah teknik atau teknologi yang menggunakan makhluk hidup, bisa keseluruhan atau sebagian dari makhluk hidup tersebut, atau sebagian kecil dari makhluk hidup tersebut. Jadi kalau kita bicara makhluk hidup, itu kita bicara dalam konteks ini adalah tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Untuk apa makhluk hidup itu digunakan? Untuk membuat atau memodifikasi produk. Dengan tujuan untuk memperbaiki sifat tanaman dan hewan atau mengembangkan mikroorganisme untuk tujuan tertentu. Nah, dari terminologi ini, bisa disimpulkan secara singkat bahwa bioteknologi itu adalah teknologi atau rekayasa makhluk hidup untuk menghasilkan produk berupa produk baru atau bentuk baru dari produk yang sudah ada atau bentuk baru dari makhluk hidup tersebut. Di bidang pertanian, ruang lingkup bioteknologi itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah kultur jaringan atau kultur aseptis dalam botol atau tabung atau di luar tubuh makhluk hidup yang kita sebut sebagai kultur in vitro. Ini adalah suatu teknik untuk perbanyakan tanaman, produksi metabolik sekunder dari suatu tanaman tertentu, perbaikan sifat, digunakan untuk pertukaran plasma nutfah, komersialisasi, dan tujuan-tujuan yang lainnya, juga untuk tujuan pemulihan tanaman. Nah, teknik ini disebut dengan teknik kultur in vitro atau kultur jaringan. In vitro karena dilakukan di luar tubuh makhluk hidup tersebut atau di luar kondisi pertumbuhannya yang alami. Ya, misalnya alami tumbuhan itu hidup di alam pada media tanah, kemudian dibuat tumbuhkan di dalam botol pada media buatan. Nah, teknik bioteknologi yang kedua
melibatkan manipulasi DNA atau manipulasi gen. Teknik ini disebut sebagai rekayasa genetika karena dia melakukan rekayasa di tingkat genetika atau disebut dengan genetic engineering. Tekniknya disebut sebagai teknologi rekombinasi DNA atau rekombinan DNA teknologi. Jadi ada teknik yang melibatkan jaringan, organ. Maaf Bu. Ya. Slide-nya belum jalan Bu. Baik ya, kalau gitu enggak bisa pakai full screen karena suka enggak jalan. Sebentar deh ya, saya stop share dulu. Sekarang kelihatan, Dek? Belum, Bu. Belum? Tidak, Bu. Belum, Ibu. Kelihatan? Masih loading. Loading, Bu. Oh, udah, Bu. Udah, Bu. Ya. Jadi saya mohon maaf nggak bisa full screen ya, karena biasanya terkendala dengan jaringan. Mudah-mudahan ini bisa kelihatan dengan jelas meskipun tidak full screen. Jadi saya lanjutkan tadi, kultur bioteknologi ini ruang lingkupnya ada dua. Yang pertama adalah rekayasa di tingkat jaringan, organ, maupun di tingkat sel yang kita sebut sebagai kultur jaringan. Yang kedua adalah rekayasa atau teknologi di tingkat molekuler, ya, melibatkan perubahan atau penggunaan DNA atau RNA yang kita sebut sebagai bioteknologi molekuler dengan beberapa teknik, diantaranya adalah rekayasa genetika atau genetic engineering dengan teknologi rekombinasi DNA atau DNA rekombinan teknologi. Nah, kultur jaringan seperti namanya atau kultur in vitro itu adalah isolasi atau pengambilan secara aseptis, ya. Suatu eksplan. Eksplan itu adalah bagian tanaman yang akan dikulturkan. Jadi eksplan itu bisa berupa sel, bisa berupa jaringan, bisa berupa organ, kemudian menumbuhkannya pada media buatan dan diregenerasikan sesuai dengan tujuan kulturnya. Bisa untuk perbanyakan maupun untuk tujuan yang lain tadi. Dan ini semua dilakukan dalam kondisi yang aseptis, ya, atau suci hama. Medianya aseptis, eksplannya juga aseptis, cara kerjanya juga harus secara aseptis. Ini sudah disampaikan oleh dosen adik-adik pada saat kuliah aspek kultur jaringan. Nah, untuk bisa melaksanakan berhasil di dalam melakukan teknik kultur jaringan ini, ada 3 hal yang dibutuhkan. Yang pertama, kondisinya harus aseptis. Yang kedua, kita perlu eksplan atau bahan yang akan ditanam yang sesuai untuk tujuan kultur. Yang ketiga, diperlukan juga media buatan yang sesuai untuk tujuan kultur jaringannya. Eksplan maupun media buatan serta cara bekerjanya juga harus dilakukan dalam kondisi yang aseptis. Ya, ini yang perlu difahami. Oleh karena itu, sedangkan yang rekayasa genetika itu juga melibatkan teknik kultur jaringan. Jadi kultur jaringan ini selain dipakai untuk tujuan perbanyakan, juga menjadi salah satu media di dalam rekayasa genetika. Nanti pada kuliah setelah UTS akan disampaikan bagaimana cara transformasi suatu gen ke tanaman. Itu bisa dilakukan di tingkat kultur jaringan maupun kepada tumbuhan dalam fase pertumbuhan tertentu secara langsung di lapangan. Nah, selain harus memahami kultur jaringan, teknik rekayasa genetika ini melibatkan pengambilan satu atau lebih gen dari satu atau lebih organ makhluk hidup. Ya. Setelah itu juga bisa memindahkan atau memasukkan gen-gen tersebut ke organisme lain, ya, umumnya mikroorganisme sebagai inang
atau pembawa dari gen yang akan dipindahkan atau akan dikarakterisasi. Kemudian setelah itu memasukkannya kembali kepada tumbuhan dengan kombinasi yang berbeda. Ini contohnya, ya. Contoh di sini teknik rekayasa genetika. Jadi selain memahami kultur jaringan, untuk dapat melakukan bioteknologi secara modern atau molekuler bioteknologi juga harus memahami apa itu gen, bagaimana cara mengambilnya, bagaimana cara mengidentifikasinya, bagaimana cara mengetahui keberadaannya, dan bagaimana cara kita mengetahui bahwa teknik yang kita lakukan itu sudah berhasil atau tidak berhasil. Nah, untuk dapat melakukan hal tersebut, jadi tadi kita sudah bicara bahwa kultur jaringan itu membutuhkan kondisi yang aseptis. Ya, baik itu eksplannya, bahan yang akan ditanam atau eksplan, media, ya, peralatan yang dipakai, cara kerjanya, tempat bekerjanya, semuanya harus berada dalam kondisi aseptis. Ditambah lagi bioteknologi di tingkat molekuler, itu juga harus dilakukan dalam kondisi yang aseptis. Mengapa? Jadi semua bahan yang dipakai di molekuler, kegiatan bioteknologi molekuler, itu juga sudah disterilkan. Ujung pipet yang dipakai harus sudah disterilkan. Nah, tangan kita juga disterilkan dengan menggunakan alkohol. Posisi tempat kerja kita juga harus sudah disterilkan. Air yang dipakai harus sudah disterilkan. Begitu juga dengan tabung-tabung yang digunakan. Mengapa? Karena untuk menghindari adanya DNase dan RNase. Apa itu DNase? DNase ini adalah enzim yang bisa merusak DNA. Nah, keberadaan DNase ini perlu dihindari saat kita melakukan ekstraksi DNA. Sebaliknya, saat melakukan ekstraksi RNA, keberadaan RNase ini juga perlu dihindari supaya RNA yang kita ekstraksi itu dapat kita peroleh. Selain itu, analisa molekuler melibatkan pengambilan bahan-bahan berukuran sangat kecil, berukurannya mikroliter. 1 mikroliter itu adalah 1/1000 mililiter. Ya, jadi 1 mililiter adalah 1/1000 liter, adik tentu pahami itu, dan 1 mikroliter itu adalah 1/1000 mililiter. Jadi ini adalah 1/1 juta liter. Selain ukuran mikroliter juga mengambil bahan-bahan dalam ukuran nanoliter atau mikromol. Ya, mikroliter, mikromol, nanoliter, nanomol, 1 nanoliter 1/1000 mikroliter, atau pikoliter atau pikomol, di mana 1 pikomol atau 1 pikoliter itu sama dengan 1/1000 mikroliter. Jadi sangat sedikit. Nah, pengambilan, rekayasa dan analisa DNA, RNA, dan protein juga dilakukan. Nah, untuk dapat melakukan itu diperlukan sarana supaya bisa bekerja secara aseptis, supaya bisa mengambil bahan dalam ukuran yang sangat kecil, itu diperlukan sarana. Ya, sarana itu berupa laboratorium dan peralatan. Oleh karena itu, ada praktikum bioteknologi, acara praktikumnya diawali dengan pengenalan laboratorium. Ya, ini akan dilakukan secara daring. Ya, pengenalan laboratorium ini akan dilakukan secara daring mulai minggu depan. Pembuatan media kultur jaringan ini juga harus adik-adik pahami, termasuk sterilisasinya akan dilakukan juga secara daring. Pengaruh konsentrasi bahan yang digunakan untuk sterilisasi ini juga akan dilakukan secara daring. Sedangkan acara 4, pengaruh komposisi ZPT terhadap regenerasi eksplan pada kultur in vitro, ini akan dilakukan secara offline atau secara luring. Acara 5, ekstraksi DNA tumbuhan akan dilakukan secara daring, sedangkan elektroforesis DNA tumbuhan akan dilakukan secara luring.
Ini adalah rencana jadwal waktu praktikum. Minggu depan praktikum akan dilakukan untuk 2 acara, acara 1 dan acara 2. Minggu berikutnya ya akan dilakukan 2 acara praktikum juga, acara 3 dan acara 4. Pertimbangannya adalah karena awal Mei itu Idul Fitri. Sehingga kalau ini kita tunda, itu kita akan terkena pada waktu Idul Fitri. Sedangkan acara 5 ini akan dilakukan secara luring setelah UTS. Begitu juga dengan acara 6 ya. Oh, maaf, yang pengaruh komposisi ZPT ini harusnya itu acara 4 ya, akan dilakukan setelah UTS secara luring. Demikian juga dengan elektroforesis DNA akan dilakukan secara luring. Setelah itu diikuti dengan responsi akhir, rencananya Rabu 9 Mei 2022. Berikut rencana praktikum secara daring akan dilakukan sesuai dengan jadwal hari kuliah bioteknologi pertanian pada hari Rabu mulai pukul 11 sampai pukul 5 sore. Untuk acara praktikum daring, satu grup itu 1 kelas. Ya, nanti Erika akan membagikan untuk acara 1-2 mana yang grup 1 kelas mana yang grup 2, mana yang grup 3, mana yang grup 4. Apabila adik-adik berhalangan pada jam ini ada mata kuliah yang lain, silahkan menyampaikan sebelum kita mulai praktikum minggu depan, ya, supaya bisa dialokasikan waktunya ke grup mana nanti adik-adik akan dipindahkan praktikumnya. Sedangkan praktikum secara luring itu akan dilakukan untuk 1 acara selama 1 minggu penuh. Hari Rabu tidak ada karena Rabu hari kuliah bioteknologi. Jadi ada yang hari Senin jam 9 sampai jam 6, ada yang Selasa jam 9 sampai jam 6, ada yang Kamis dan ada yang Jumat. Nah, mengapa panjang sekali waktunya? Karena setiap kali masuk ke lab biotek itu hanya bisa 20 orang untuk 2 jam. Ya. Nah, karena itu nanti misalnya hari Senin kelas A misalnya ya, itu berarti kelas A itu ada yang dari jam 9 sampai jam 11, ada yang jam 11 sampai jam 1, ada yang jam 1 sampai jam 3 dan seterusnya ya. Itu nanti silahkan adik-adik yang tidak bisa pada pagi hari bisa dialihkan ke kelompok yang pada siang dan sore hari. Ini adalah kegiatan praktikum kita. Praktikum akan diawali dengan daftar hadir, lalu tes awal. Ya, tes awal mekanismenya soal akan dibagikan sebelum praktikum. Jadi kalau minggu itu ada 2 acara praktikum, maka akan ada 2 kali tes awal. Teknisnya bagaimana masih kami diskusikan. Apakah langsung tes awal untuk acara 1, acara 2, lalu dilanjutkan dengan praktikum acara 1 dan acara 2, atau secara sequence. Tes awal acara 1 dulu, baru praktikum acara 1, dilanjutkan dengan tes awal acara 2, lalu praktikum acara 2. Nah, terkait ini nanti koas yang akan memutuskan ya adik-adik, menunggu, silahkan adik-adik menunggu beritanya. Setelah tes awal, jadi ada 6 acara praktikum, 6 kali tes awal, lalu dilanjutkan dengan kegiatan praktikum, bisa secara daring maupun secara luring, sesuai dengan jadwal yang sudah Ibu sampaikan tadi. Apabila praktikum dilakukan secara daring, adik-adik tidak perlu membuat laporan praktikum, ya. Tetapi selama kegiatan praktikum berlangsung, Anda harus mengisi lembaran kerja praktikum. Hasil mengisi lembaran kerja praktikum secara personal, jadi setiap orang, itu kemudian dikumpulkan 30 menit setelah
ujian selesai, maksimal 30 menit setelah praktikum selesai. Untuk praktikum yang dilakukan secara luring, Anda membuat laporan praktikum. Ini khususnya untuk acara 4 dan acara 6. Nanti teknis laporan praktikumnya dikumpulkan untuk acara 4. Ini pengamatannya selama 2 minggu. Jadi laporannya dikumpulkan 2 minggu setelah praktikum berlangsung. Sedangkan acara 6 pengamatannya langsung saat praktikum dan laporannya dikumpulkan seminggu setelah praktikum itu berlangsung. Nanti koas akan menyediakan waktu untuk adik-adik konsultasikan dulu laporan praktikumnya sebelum dikumpulkan. Karena tidak ada laporan tetap, sehingga nilai praktikum adik-adik tergantung dari pertama, hadir praktikum atau tidak. Kedua, mengikuti tes awal atau tidak. Ketiga, mengumpulkan atau tidak lembaran kerja. Keempat, mengumpulkan atau tidak laporan praktikum, mengikuti atau tidak respon akhir. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan pelaksanaan praktikum bioteknologi pertanian tahun 2022 ini. Teknis secara detail sudah ada pada buku panduan praktikum yang sudah dibagikan. Adik-adik silahkan bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas pada buku panduan praktikum atau penjelasan mengenai praktikum sore hari ini. Sedangkan masalah teknis terkait waktu praktikum yang tidak sesuai dengan jadwal kuliah adik-adik bisa disampaikan di grup sehingga nanti bisa diatur kembali waktu praktikumnya oleh kakak-kakak koas dan asisten praktikum sore hari ini. Ada sebanyak 7 orang koas ya. Nah, ada kakak Fatimah, kakak Erika, kemudian ada Legina, ada Lalu Juan, ada Sunanil, kemudian Merianti dan Rini ya. 7 orang itu silahkan dimanfaatkan ya. Maksud Ibu manfaatkan itu bukan dirayu-rayu supaya diberikan nilai yang baik, tapi silahkan gunakan waktu adik untuk berkomunikasi dengan baik pada kakak-kakak koas. Bisa juga bertanya kepada saya apabila ada yang kurang jelas. Demikian yang Ibu sampaikan terkait praktikum kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan cukup jelas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.